Ahmad Ahmad, kuasa hukum dari Hendrik Kurniadi alias Bang John LBF, hari ini mendampingi klien saya dalam rangka membuat laporan kepolisian ya terhadap oknum advokat yang diduga mencemarkan dan memfitnah klien kami, saudara Hendrik Kurniadi. Dan tadi kita sudah datang dari jam 4 kurang lebih 1 jam di SPKT, dan sekarang sudah menjadi surat laporan ya, menjadi surat laporan kepolisian dan sudah diterima karena advokat tersebut secara press release telah diduga memfitnah. Ini ada poin-poin semua yang harus dia nanti buktikan ke hadapan penyidik saat dipanggil nanti ya, seperti itu. Dan kami juga sudah membalas dari press release dan kita mempunyai bukti-bukti semuanya kok, sudah lengkap, dan itu nanti kepada para terlapor, nanti mereka harus membuktikan semuanya seperti itu. Pasal yang dilaporkan, Pak? Pasal yang dilaporkan adalah 310, 311 KUHP ya, mengenai pencemaran nama baik dan fitnah atau laster. Gitu. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 4 tahun. Apa sih yang membuat fitnahan? Ya, dia harus mempertanggungjawabkan dari apa yang dia tuduhkan semuanya. Dan kita semua mempunyai bukti-bukti yang sudah lengkap semuanya. Kemarin kita juga sudah melakukan inilah sama tim kami, dan kita sepakat melaporkan pasal 310, 311 mengenai pencemaran baik dan fitnah. Bang, Poinnya dibacain aja, Bang. Ya, ini boleh dari saya yang keberatan. boleh, Bang. Saya keberatan dari poin pertama ini. Melihat begitu banyaknya kasus hukum yang menghinggapi High Five dan pengurusnya baru-baru ini, ya, ini High Five satu pun tidak ada kasus hukum atau tidak dalam sedang kasus hukum. Saya Hendrik Kurniadi selaku komisaris PT 5 Sekawan Indonesia dengan brand High Five tidak ada satupun masalah hukum. Partner saya Sabar Tobing juga tidak ada satupun masalah hukum. Ya, ini ada 6 poin ini. Ya, ada 6 poin yang diduga saya katanya bukan lawyer tapi mengaku-ngaku sebagai lawyer, ya kan, sehingga menerima uang dan lain-lain. Perusahaan saya bekerja sama, ada surat perjanjian kerjasama dengan Sunan Kalijaga Law Firm, dan saya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai lawyer atau pengacara. Saya bukan lawyer, saya cuma lulusan SMA. Bagaimana saya bisa mengaku-ngaku sebagai seorang lawyer? Dan selanjutnya ini juga ini yang sangat mencoreng martabat saya, harga diri saya, ini udah urusan harga diri. Wajah saya ini sama partner saya ditutup pakai lakban, udah kayak maling ayam. Ini press release loh, mereka muncul di media-media, di berita-berita nasional, ya. Boycott High Five hashtagnya. Ini apa tendensinya apa? Perusahaan saya ini mendukung program pemerintah dalam kemudahan berusaha. Kami bermitra dengan notaris untuk membantu kemudahan mengurus legalitas usaha. Puluhan ribu pengusaha udah kita bantu melalui perusahaan saya dari Sabang sampai Merauke. Karyawan ada 150 lebih yang saya sangat manusiakan, bekerja dengan sangat semangat di perusahaan saya. Ini dia nggak sadar tindakannya dia ini sangat berdampak luas gitu loh. Bahkan saya dapat laporan hari ini dari finance perusahaan saya juga ada dampak, ya, ada dampak atas fitnah keji yang dilakukan oleh advokat berinisial AE. Bang, terkait soal pengurusan perusahaan yang abang minta fee 800 juta dan 600 juta itu bagaimana, Bang? Pengurusan perusahaan nggak ada, saya minta pengurusan perusahaan. Yang itu? Ini bukan pengurusan perusahaan. Jadi Direktur PT Adi Dharma ini, ya, ini menghubungi saya karena sebelumnya sudah jadi urus legalitas di kita, perubahan akta, urus legalitas di kita, bikin PT di kita, terus perpajakannya juga minta kita yang bantu, ya. Direktur PT Adi Dharma ini menghubungi saya karena dia tahu saya dekat sama Sunan Kalijaga Law Firm, Sunan Kalijaga SH, dan partner kami juga, ya, bisnis to bisnis, ya, PT dengan Sunan Kalijaga Law Firm. Nah, dia waktu itu sedang ada masalah bahwa diduga dia ini memalsukan tanda tangan salah satu pengurus nih, atas nama ini nih, orang ini. Salah satu pengurusnya ini dikeluarkan secara sepihak, yang notabene beliau ini adalah foundernya PT Adi Dharma. Ya. Nah, karena dia ketakutan, dia minta bantuan saya.
tolong dibantu bang, ini masalah saya bang. Akhirnya saya perantarakan ketemu dengan Bang Sunan Kalijaga. Ada surat kerjasama juga antara High Five dengan Sunan Kalijaga Law Firm. Jadi bukan saya yang menyelesaikan ini, Bang Sunan Kalijaga. Dan ini lihat ketawa lebar. Ini sudah selesai, ya. Kita bantu tuntas. Kok bisa kita dibilang katanya saya menipu dia? Yang terima duit siapa? Yang nipu siapa? Jadi 1 sampai 6 poin tadi itu saya sampaikan itu fitnah. Tidak ada dia bisa, bahkan kayak merek dan lain-lain, kita ada semua hak lisensi merek, notaril, ya di hadapan notaris perjanjiannya untuk kita pakai merek tersebut, ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Hari ini saya hadir sebagai warga negara juga yang punya hak hukum juga, ya, sebagai pelapor atas advokat berinisial AE dan kawan-kawan, ya, yang sangat melukai hati saya, ya, karyawan-karyawan saya, dan dia harus bisa membuktikan nih, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Cik, memang sebelumnya tidak ada somasi ya Pak Cik? Kalau untuk 310 dan 311 sudah cukup kok, tidak perlu ada somasi. Enggak, terkait si lawyer itu menggelar rilis sebelum? Tidak ada, tiba-tiba langsung press release. Lalu kami menerima press release-nya semua, dan kita juga kaget ya, seorang advokat tidak ada kata-kata diduga. Padahal ini juga belum inkrah, laporan pun belum, gugatan pun belum diajukan yang katanya kemarin sudah diajukan. Tim saya cek nggak ada gugatan untuk PT Lima Sekawan Indonesia, nggak ada gugatan untuk saya, tidak ada sama sekali. Makanya saya sempat sampaikan ini pansus yang yang menurut saya konyol banget ya. Karena apa? Baik, kalau memang ada permasalahan, kan ada tahapannya. Dia melalui jalur somasi dulu, dia tahu kantor saya jelas, kedudukan kantor saya jelas. Ya, harusnya ada tahapan somasi atau kita laporin aja dulu. Kok tiba-tiba main press release gitu loh. Dan poin-poin di press release ini benar-benar fitnah. Iya. Ya, fitnah semuanya. Iya. Kerugian apa bang? Ini pertama kali saya pertemukan nih direkturnya nih sama Bang Sunan Kalijaga di Hotel Mulia Senayan. Ya. Dan dia setuju untuk kerjasama. Dan ada konfirmasi dia setuju chat dari Bang Sunan, saya forward, dia menjawab oke dengan nilai 500 juta. Bang, kerugian apa yang dialami Bang? Pastinya secara imaterial banyak ya. Jadi dari psikis saya pun juga cukup terganggu karena kita bukan penipu dibilang nipu, ya. Dari karyawan-karyawan, klien-klien kami. Jadi capek kita harus memberikan klarifikasi, jawaban dan lain-lain. Ya, secara material juga ada perjanjian lengkap. dengan klien kita ya. Iya. Yang harus jadi rusak gara-gara hal seperti ini. Berarti ya sempat ada kehilangan beberapa klien Bang ya? Pastinya. Dan perlu ditambah di sini memang PT High Five memang bidangnya adalah jasa. PT Lima Sekawan Indonesia. PT Lima Sekawan Indonesia adalah bidangnya jasa ya. NIB Dan kita ya ada itu. KBLI-nya Ya, juga. KBLI-nya kita ya bidang jasa perantara. Ya. Jadi buat para terlapor ya, Arif Edison dan kawan-kawan, dia harus membuktikan seluruh tuduhannya ini. Dan kita semua mempunyai bukti-bukti yang lengkap ya. Kita sudah melakukan gelar perkara kecil dengan tim lawyer semuanya. Kita sudah mempunyai bukti-bukti yang lengkap. Tinggal saudara terlapor nanti silakan membuktikan. Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Seperti itu. saya kira gini juga ya, saya perlu tambahkan sedikit untuk masyarakat Indonesia ya. Hadirnya John LBF ya di media sosial, saya punya 4,7 juta pengikut di TikTok, 660 ribu lebih, dan udah verified Instagram saya. Saya ini hadir untuk memberikan motivasi untuk teman-teman. Mana ada orang seberani saya berani menyampaikan bahwa silahkan kalau Anda duga, Anda mengira-ngira saya ini money laundry atau apa segala macam, dibilang IKA, penerus IKA, DS, capek juga kita ngebacanya. Ya, saya berbisnis real. Kenapa saya cepat kaya? Karena klien saya seluruh Indonesia, bisnis jasa.
Kamu masih tidur, saya masih kerja. Kalian udah tidur, saya masih kerja. Apa kan kalian nggak ngasih CCTV di badan saya 24 jam? Bagaimana saya bekerja keras membangun dari karyawan sampai saya jadi pemilik usaha. Kesempatan saya ambil, silaturahmi saya banyakin, ada opportunity saya ambil, dan saya jaga komitmen ya dengan klien-klien kami ya. Jadi saya perlu sampaikan juga, kita harus smart, harus pinter lah melihat segala sesuatunya. Kalau kira-kira ragu, cek usaha saya itu apa saja, perizinan, penyewaan kantor, ya, skincare, pabriknya jelas, ya, konstruksi, jasa perpajakan, vape, rokok elektrik, sama Kobasuki Surojo, ya, bermitra saya, Johntainment, semua bisnis real, tidak ada satupun John LBF bisnis investasi. Oh, dia pamer-pamer gini-gini untuk biar nanti orang nitip duit, haram buat saya main bisnis. Saya ditawarin bisnis investasi, saya tolak, saya blokirin kok. Bagaimana saya mengedukasi ini loh, kalau kamu mau hidupmu enak, sukses, jangan lama-lama kerja jadi karyawan. Pikirin usaha, jadilah pengusaha. Banyak bidang-bidang usaha yang bisa kamu kerjakan di era digital sekarang. Itu tujuan saya. Saya diundang seminar, dibayar 30 juta, ngomong 1 jam. Besok tanggal 17 saya ke Pekanbaru, 17 Maret. Untuk dokter-dokter saya kasih seminar bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneurship dia. Kok dibilang money laundry, kok dibilang IKA, beda jauh kelasnya. Ya, IKA udah jelas di penjara. Saya, muka saya di mana-mana. Kalau bisnis saya ilegal, sudah dari kemarin-kemarin saya masuk penjara. Ini benar-benar saya marah, kecewa gitu. Tujuan saya baik, kok hasilnya masih ada orang yang iri boleh, tapi tolong disalurkan ke energi positif. Wah, gue harus lebih dari John LBF, gue harus lebih kaya, gue lebih sukses. Kalau lu kaya, lu bisa bantu banyak orang. Itu tujuan saya, teman-teman. Nah, ini saya lihat indikasinya yaitu si pengacara berinisial AE ini niatnya mau pansos. Kan bisa pansos dengan cara yang lain. Undang kayak saya kolaborasi, bikin video bareng, atau main ke kantor saya. Nggak perlu dengan cara seperti ini. Kan ujungnya jadi merepotkan juga untuk yang bersangkutan juga pastinya. Saya secara resmi udah buat laporan polisi. Saya di Polda Metro Jaya hari ini. Dan tidak akan mencabut laporan kalaupun ada mediasi. Tidak akan saya cabut laporan dan tidak akan saya mau berdamai. Ini sudah urusan harga diri buat saya. Oke. Ya. Untuk Pak sendiri, Ci, akan nanti ada laporan secara kode etik advokat, Ci? Saya fokus di ini ya, di laporan kepolisian. Kita dampingin Bang John LBF. Untuk kode etik advokat, saya rasa tidak perlu ya. Saya langsung aja melakukan pidana. Dan ini dia kan di press release ini menyebut PT High Five, menyebut Bapak Sabar Tobing, menyebut Pak John LBF, Henry Kurniadi. Nah, nanti dari ketiga itu semuanya bisa membuat laporan. Jadi ditunggu saja ya. Ya, jadi satu hal lagi teman-teman ya. Saya orang yang sangat sadar betul hidup kita di dunia ini sementara. Kita nggak tahu besok masih hidup atau nggak ada, saya nggak tahu kok. Ya, jadilah manfaat gitu loh untuk banyak orang. Ya, lakukan hal baik, jangan buat jahat, jangan jahatin orang. Saya nggak pernah mau jahat sama orang. Karena saya sangat percaya di atas langit masih ada langit. Saya nggak pernah mengaku kaya, saya sukses. Saya orang sukses dari kemiskinan, sekarang saya nggak miskin lagi. Itu poinnya gitu loh teman-teman. Jadi stoplah melakukan judgement atau apa. Kalau lu pengen tahu bisnis gua apa, cek di profil TikTok gua ada semua, jelas di situ semua. Kantor saya jelas, muka saya jelas, karya saya setiap hari live di kantor saya. Ya, aktivitas saya terdeteksi semua di mana saja gitu loh. Jadi saya minta dengan kejadian ini, ya teman-teman juga, masyarakat Indonesia juga bisa lebih bijak lagi dalam bermain media sosial, bermain di era digital ini, sehingga tidak sampai bermasalah lagi untuk urusan yang, apalagi menyangkut urusan hukum gitu loh. Harapan saya sih itu aja sih, ya. Bang, Oke. Selain nama baik, mungkin materi apa sih yang ada kerugiannya? Karena kan pasti ada deal-deal. Ya untuk saat ini kita belum bisa jawab ya itu. Nanti kan dari audit juga tim dari perusahaan saya juga akan ngecek. Sudah ada laporannya. bocoran dari kemarin kurang lebih berapa? Belum. Saya harus cek dulu kan. Yang pasti kan dalam ini kan yang diserang dia tuh nggak sadar gitu loh. Dia serang saya mungkin secara personal,
Dia nggak sadar John LBF ini punya perusahaan, punya ratusan karyawan, gitu loh. Tapi saya selalu dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu jadi penolong dan pembela saya. Udah itu aja keyakinan saya. Karena ya saya sangat yakin ya bahwa saya nggak mau ngatur Allah. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada tujuan ya, dan ini sudah masuk dalam rencana Allah. Ya, saya berserah penuh. Ini ikhtiar saya sebagai warga negara Indonesia yang punya hak hukum juga. Saya melaporkan di sini, ini bentuk ikhtiar saya. Ya, kembali lagi pembela saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Oke. Menambahkan dari Bang John, kemarin saya melihat di portal berita yang diungkap oleh media dengan berkata dari Arif Edison bahwa dia katanya menggugat pada tanggal 18 Januari 2023. Setelah dicek itu kan hari Sabtu ya, yang tidak mungkin akan bisa melakukan pendaftaran gugatan ya. Dan kita juga kemarin sudah mencek, tidak ada sama sekali gugatan terhadap PT Lima Sekawan ya. Tentunya dari Januari tidak ada, awal Februari juga tidak ada ya. Nggak tahu nanti, tapi nanti kita akan tunggulah secara pendatanya yang dia sebutkan sudah melakukan gugatan. Tapi sejauh ini belum. Dan saudara AE ini mungkin juga tidak bisa berlindung dari hak imunitas advokat ya, karena dia dari press release saja tidak ada kata diduga, dia langsung menuduh, tidak ada dugaan, diduga. Dan kenapa kita melaporkan Arif Edison dan kawan-kawan ini? Karena kita harus mengetahui dari mana dia mendapatkan cerita untuk press release itu. Dengan sangat percaya dirinya, tidak ada kata diduga dan tuduh-tuduhan itu dan menyasar ke fitnah, seperti itu.